yang sangat mujur. We are celebrating this anniversary of opening of Sri Radha Raseshwar Temple here. Kita hari ini merayakan hari diresmikannya dan di pratista dari Tempel dan Arca Sri Radha Raseshwar ini. This is 18th anniversary of opening of this temple. Jadi tahun ini adalah tahun ke-18 dari semenjak tempel ini dibuka ataupun diresmikan. In 1999, this temple was inaugurated in December, I think, 11th. Ya. Jadi tempel ini tepatnya tanggalnya itu diresmikan tanggal 11 Desember tahun 1999. Anyway, the deities were installed by our Reverend spiritual master and one of the GBC of our ISKCON, Sifat Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj. Jadi arca di sini itu diabhiseka oleh Sripat Bhakti Swarup Damodar Swami Maharaj, salah satu guru kerohanian di dalam ISKCON dan juga anggota GBC. Fortunately, I was also present here. Sangat mujur juga saya pada saat itu berkesempatan hadir. In the Shastra it is said, Di dalam sastra dikatakan bahwa Prana Pratishta Kaile Srimurti Pujya Ho. Prana Pratishta Kaile Srimurti Pujya. Srimurti Puja. If there will be Prana Pratishta, Kalau ada prana pratista installation ceremony, ataupun upacara abhiseka, then Srimurti will be worshipped by everyone. kemudian selanjutnya setelah itu Sri Murti, yaitu perwujudan Tuhan dalam bentuk murti, akan dipuja oleh setiap orang selanjutnya. Bhagavan is present here in his Murti form or deity form. Bhagawan, personifikan Tuhan Yang Maha Esa, telah berwujud dan hadir di sini dalam bentuk arca beliau, murti beliau. There are two types of seva is there. One is Nam Seva and one is Dham Seva. Ya, ada dua jenis pelayanan kepada Tuhan. Yang satu disebut Nam Sewa, yang kedua disebut sebagai Dham Sewa. So this is Dham. Ya, jadi ashram ini adalah sebuah tempat suci ataupun dham. This is ashram. Ini adalah sebuah ashram. What is the meaning of ashram? Apa arti dari kata ashram ini? Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur mengatakan bahwa ashram itu maknanya adalah where there will be always bhajan. ya, artinya di tempat itu selalu ada bhajan yang dilakukan secara terus-menerus. Bhajan means seva. Bhajan itu artinya pelayanan. So, for seva, Bhagavan has appeared here in deity form. Yang untuk berkenan menerima bhajan, menerima pelayanan dari para penyembahnya, Tuhan telah sangat bermurah hati. Muncul beliau di tempat ini dalam wujud murti. There is no incarnation in the age of Kali of Bhagavan. Ya, tidak ada awataran Tuhan pada zaman kali ini. Bhagavan appeared here as holy name and as Archa. Ya, Tuhan Yang Maha Esa Sri Bhagawan pada zaman Kali Yuga ini, beliau berawatara ataupun muncul dalam bentuk nama suci dan juga dalam wujud arca vigraha. When Kali Yuga approached that time, Bhagavan Krishna appeared here as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pada awal Kali Yuga, ya, Bhagawan Sri Krishna muncul sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. And then Bhagavan will come as Kalki. Dan pada akhir daripada Kali Yuga, beliau akan muncul sebagai Kalki. And in between, there is no avatar, no incarnation. Dan di antara, ya, awal dan sampai akhir Kali Yuga ini tidak ada awatara lagi yang muncul. Only two avatars. One is name and one is Archa. Hanya dua awatara yang muncul di antara ini, yaitu nama suci dan arca vigraha. This Archa Vigraha
when some very pure devotee will install, Ketika seorang penyembah murni yang melaksanakan abhiseka ataupun pranat pratishta, then the vigraha will be served by men. maka selanjutnya wigraha itu ataupun murti itu akan dilayani oleh banyak orang, banyak penyembah. If the vigraha is not installed by pure devotee, Jika arca wigraha tidak di pranat pratishta, tidak diabhiseka oleh seorang penyembah murni, the many will not come and serve them. tidak ada orang ataupun tidak begitu banyak orang yang datang untuk melayani beliau. Take the example, there are so many nice, beautiful temples in India made by big rich fellows like Birla. They have so many different temples. Sudah banyak contoh yang ada di India, ada tempel-tempel yang sangat indah dalam bangunannya, maksudnya yang sangat indah, yang dibangun oleh orang-orang kaya di sana seperti pemilik perusahaan Birla atau pemilik perusahaan namanya Birla, Tata dan sebagainya. Mereka membangun tempel-tempel yang besar dan indah. But there is no life. Walaupun ada arca wigraha di dalamnya, tetapi tidak ada kehidupan. Whereas in this temple, Radharaseswar temple, Tapi sebaliknya di tempel Radharaseswar ini, many devotees are coming and rendering their seva to Radharaseswar. ya, banyak penyembah yang datang setiap hari dan mempersembahkan pelayanannya di tempel ini. By serving the deity form of Sri Radharaseswar, Dengan melayani wujud arca daripada Sri they Radharaseswar, are getting benefited. mereka mendapatkan kemujurannya. So one will get spiritual realization when he will render his seva to the deity form of Krishna. Seseorang akan mendapatkan keinsiapan dirinya jika mereka melayani bentuk arca wigraha dari Krishnamurti Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Therefore, it is the most important thing is that Karena itu hal yang terpenting yang perlu dipahami, the vigraha should be installed by pure devotee. ya, bahwa wigraha itu hendaknya diinstal ataupun di pranat pratishta oleh seorang penyembah murni, Then many will come there. sehingga banyak yang akan datang. Many will be unable to serve the vigraha. Ya, banyak yang akan memperoleh kesempatan, memungkinkan untuk mempersembahkan pelayanannya. Take the example of the Jagannath Puri Mandir. Ya, ambil contohnya adalah tempel di Jagannath Puri di India, di Odisha. Jagannath Puri Temple, so many thousands of devotees every day they are coming for darshan of Jagannath. Ya, di Jagannath Puri Temple di India, di Odisha, ya, itu di Puri, itu ribuan bahkan ribuan orang yang datang setiap hari untuk bisa darshan pada Sri Jagannath. Long ago, this temple was built. Ya, sudah ya jutaan tahun tempel ini dibangun. But the Seva Puja is going on same way. Dan sewa dan puja di sana berlangsung terus-menerus sampai saat ini dan seterusnya dengan jalan yang sama, dengan cara yang sama. If you are opening a company or a farm or a shop, that is being closed also after some time. Ya. Kalau orang membuka perusahaan, buka toko, warung dan sebagainya, mungkin beberapa lama bisa berjalan, tapi tidak lama kemudian itu akan tutup ataupun perusahaannya bubar. But the Jagannath Puri temple, so long time it is running nicely without any disturbances. Ya, tetapi pelayanan ataupun pemujaan di Jagannath Puri itu berlangsung terus-menerus tanpa pernah ada gangguan ataupun tanpa pernah berhenti. Why it is happening like that? Kenapa terjadi seperti itu? Because Jagannath Puri temple was made by King Indradyumna. Ya, karena tempel Jagannath Puri itu dibangun oleh Maharaj Indradyumna. Maharaj Indradyumna was a pure devotee of Lord Jagannath. Ya, Maharaj Indradyumna adalah penyembah murni daripada Tuhan Sri Jagannath. And Jagannath, he himself
came to Mahar Indrajit. Dan Sri Jagannath sendiri muncul, ya, beliau datang ke hadapan Maharaj Indradyumna. Jagannath was being worshipped by Mantraman Vishwavasu. Dan sebelumnya Sri Jagannath telah dipuja oleh seorang Brahmana dari kalangan Sabara, itu Wiswawasu. He is a Sabara, Mantraman family, and he was worshipping Nilamadhava. Ya, ketika itu dia memuja wujud Jagannath dalam wujud sebagai Nilamadhava. And Nilamadhava was being worshipped in 400 forms. Ya, dan Nilamadhava ketika itu dipuja dalam wujudnya bertangan 4. Maharaj Indradyumna was such a pure devotee. Lord Vishnu came in his dream. Ya. Maharaj Indradyumna, beliau adalah seorang penyembah yang sangat murni. Bahkan Sri Wisnu sendiri muncul di dalam mimpinya. And he wanted to be worshipped by Maharaj Indradyumna. Dan beliau sendiri menginginkan supaya beliau dipuja oleh Maharaj Indradyumna. So when Maharaj Indradyumna saw in dream that beautiful form of Nilamadhava Vishnu, Ketika Maharaj Indradyumna melihat dalam mimpinya bentuknya Sri Nilamadhava, Sri Wisnu yang sangat indah, he developed desire how to get that murti. beliau mengembangkan keinginan bagaimana caranya untuk dapat memuja arca tersebut. And where he will find that murti. Dan di mana beliau dapat menemukan murti tersebut. He was, every day he was praying to Lord Vishnu. Beliau kemudian setiap hari berdoa kepada Tuhan Sri Wisnu. Finally one day one visitor came there. Ya, akhirnya pada suatu hari ada seorang pengunjung yang tiba di kerajaannya. And he gave some information about the place where Nilamadhava is being worshipped. Ya, kemudian Brahmana ini yang menyampaikan informasi di mana tempat Nilamadhava dipuja. So Maharaj sent his minister, his commander to different directions. Dan beliau kemudian mengirim, ya, pimpinan pasukannya ke berbagai arah untuk mencari tempat tersebut. One of his ministers was Vidyapati. Dan salah satu menteri ataupun pimpinan pasukannya bernama Widyapati. He is Brahma, he was Brahma. Beliau adalah seorang Brahmana. So all the others, those who were sent, they could not find the Lord Vishnu's murti. Dan yang lain-lainnya dikirim ke berbagai tempat. Mereka datang mendatangkan hampa tanpa menemukan di mana tempatnya arca Sri Wisnu dipuja. This Vidyapati, he was searching the eastern side of India. Dan kemudian Widyapati, ya, mencari ke arah timur daripada India. And finally he met with this Vishwavasu's daughter, Lalita. Kemudian, ya, Widyapati bertemu dengan putra daripada Wiswawasu, yaitu Lalita. They developed a loving relationship with. Dan akhirnya antara Widyapati dan Lalita mengembangkan hubungan cinta kasih. So finally Vidyapati married to Lalita. Dan kemudian, ya, berikutnya Widyapati menikah dengan Lalita. And Vidyapati was staying in that Vishwavasu's house. Dan Widyapati, ya, karena sudah menikahi putri daripada Wiswawasu, maka Widyapati bersama istrinya Lalita tinggal di rumah Widyapati. When every day Wiswawasu. Vishwavasu was coming to home, that their room was filled with fragrance, different type of fragrance of flower and different perfume. Setiap malam ketika Wiswawasu kembali ke rumahnya, maka rumahnya itu penuh dengan aroma keharuman bunga dupa yang sangat harum sekali, dan suasana rumah itu menjadi tenang damai. So Vidyapati was astonished and asked Lalita. Kemudian Widyapati menjadi sangat heran akan hal ini, dan kemudian dia bertanya kepada Lalita, istrinya. Lalita said to Vidyapati that my father is going to worship Nilamadhava. Kemudian Lalita mengatakan bahwa
ayahku setiap hari pergi ke tengah hutan, ya, untuk memuja Sri Nilamadawa. Then Vidyapati wanted to see Nilamadawa. Dan kemudian Widyapati ingin untuk dapat darshan dengan Sri Nilamadawa. But his father was very strict. Tetapi ayah daripada Lalita sangat-sangat strict sekali. The Vishwavasu, he said to Lalita, don't disclose about Nilamadawa to anyone. Ya, karena ayah yaitu Wiswawasu sudah mengatakan kepada Lalita, jangan pernah membuka rahasia tentang keberadaan Nilamadawa kepada siapapun juga. Somehow Lalita out of love towards Vidyapati, he spoke about Nilamadawa to Vidyapati. Dan akhirnya karena cintanya Lalita kepada Widyapati, maka dia akhirnya mengungkapkan rahasia ini kepada Widyapati. So Vidyapati forced Lalita to tell her father to bring him to Nilamadawa one time. Dan akhirnya Widyapati mencoba untuk mendorong ataupun memaksa Lalita supaya meminta kepada ayahnya agar Widyapati diperkenankan ataupun diajak sekali saja untuk memperoleh kesempatan darshan dengan Nilamadawa. When Lalita said to Vishwavasu about this, then Vishwavasu became very angry on Lalita. Ketika Lalita menyampaikan keinginan Widyapati ini kepada ayahnya pada Wiswawasu, maka ayahnya yaitu Wiswawasu sangat marah kepada Lalita. Because Vishwavasu was always having fear that if anyone will know about Nilamadawa, he may take away Nilamadawa from him. Karena Wiswawasu selalu ada kecemasan di dalam hatinya, mungkin kalau ada orang melihat, ya, ketampanan daripada Nilamadawa ini, mungkin orang itu akan mengambil Nilamadawa dari tangannya. So he will be deprived of serving Nilamadawa. Dan sehingga dia tidak mungkin lagi dapat melanjutkan melayani Nilamadawa. So Nilamadawa was being served by Vishwavasu every day. Dan Nilamadawa telah dipuja oleh Wiswawasu setiap hari. Since Vishwavasu was Sabara Hankaman family from Hankaman family, Karena Wiswawasu adalah kelompok Sabara, yaitu kelompok yang menjalani hidupnya dengan cara berburu, he was only offering fruit and flower to Nilamadawa. maka dia hanya mampu untuk mempersembahkan buah dan bunga kepada Nilamadawa. So then Lalita said, Kemudian Lalita mengatakan, take her husband to Nilamadawa. ya, menyampaikan kepada ayahnya supaya Wiswawasu berkenan membawa, ya, suaminya yaitu Widyapati kepada Nilamadawa. So when Vishwavasu saw that Lalita is so much having desire that her husband should go and see Nilamadawa, then he made a condition. Kemudian ketika Wiswawasu melihat ketetapan hati dari putrinya, mengharapkan supaya suaminya ataupun menantunya bisa diajak untuk bisa darshan kepada Nilamadawa, kemudian Wiswawasu memberikan sebuah syarat. Then Vishwavasu finally agreed to bring Vidyapati to Nilamadawa. Ya, setelah disetujui syaratnya itu, kemudian Wiswawasu berjanji untuk mengizinkan dan ingin membawa menantunya itu untuk bisa darshan dengan Nilamadawa. But he put a condition Ya, tapi dengan sebuah syarat. that the Vidyapati's eyes will be tied with blindfold. Ya, dan sepanjang perjalanan dari rumahnya itu, Widyapati harus ditutup matanya, He will not be able to see the way. sehingga dia tidak mampu melihat jalan yang akan dilalui sepanjang jalan yang dilaluinya. So Vidyapati agreed. Dan Widyapati juga setuju dengan syarat itu. Then next day morning, Dan kemudian besokan pagi, pada hari besoknya, him to Nilamadawa. Wiswawasu membawa Widyapati untuk ke tempat Nilamadawa. His eyes were tied with blindfold. Dan kedua mata daripada Widyapati ditutup dengan rapat. Somehow Vidyapati was very intelligent. Namun karena Widyapati sungguh-sungguh sangat cerdas, He asked Lalita to give some mustard seed to him. dia meminta kepada
Lalita supaya diberikan biji sawi. And Vidapati was throwing that mustard seed on the way going to Nilamada. Dan sepanjang jalan yang dilalui oleh Wiswawasu dan Widyapati, Widyapati ini menaburkan biji sawi ini sepanjang jalan. And after that, Vidapati got opportunity to see Nilamada. Dan setelah sampai di tempat tersebut, Widyapati memperoleh kesempatan untuk melihat Nilamadawa. When he saw Nilamada, so beautiful form, Ketika melihat yang bentuk yang sangat indah daripada Nilamadawa, immediately you understand this is the place where actually Maharaj Indradyumna asked me to come. Kemudian segera dapat mengerti bahwa inilah tempat yang dimaksudkan untuk dicari oleh Maharaj Indradyumna. So I will take this deity form to Avantipura Maharaj Indradyumna's place. Maka saya harus membawa arca daripada Nilamadawa yang sangat indah ini ke Awantipura, yaitu ke tempat istana daripada Maharaj Indradyumna. Then he came back to their house. Kemudian setelah selesai puja, mereka kembali ke rumahnya, ke rumah Wiswawasu. And next day he left that place. Dan kemudian keesokan harinya dia meninggalkan tempat itu. So he went to Maharaj Indradyumna. Kemudian dia pergi ke tempat Maharaj Indradyumna, kembali ke istana Maharaj Indradyumna. When Vidapati left, Ketika Widyapati meninggalkan tempat itu, the next day when Wiswawasu went to serve Nilamada, ketika keesokan harinya Wiswawasu kembali untuk memuja Nilamadawa, he saw that Nilamada was disappeared. dan dia melihat bahwa Nilamadawa sudah menghilang dari tempat itu. So he was crying like a child. Dan kemudian dia menangis seperti anak kecil. And he became mad. Dan kemudian dia menjadi seperti orang gila. He thought that Vidapati has stolen his beauty. Dia berpikir bahwa Widyapati lah yang telah mencuri Nilamadawa. This way, when he was crying, some voice came. Dan ketika Wiswawasu menangis seperti itu, maka ada suara yang memberitahu. Nilamada himself saying, Nilamadawa sendiri yang mengatakan, that don't worry, I will be worshipped by Maharaj Indradyumna. janganlah takut, jangan menangis, karena aku ingin supaya aku sendiri dipuja oleh Maharaj Indradyumna. So Wiswawasu did not believe, but Tapi Wiswawasu tidak mampu untuk meyakini, mempercayai suara itu. so then Maharaj Indradyumna was informed by Vidapati about Nilamada deity form. Setelah Widyapati kembali ke istana Maharaj Indradyumna, Widyapati melaporkan kepada Maharaj Indradyumna tentang keberadaan dan keindahan daripada Sri Nilamadawa. So Maharaj Indradyumna came with Vidapati to that place. Kemudian Maharaj Indradyumna bersama Widyapati datang ke tempat itu. That mustard seed already grew Dan and become plant. biji sawi yang ditaburkan sudah tumbuh menjadi pohon-pohon yang sudah cukup besar. So Vidapati could find the place where Nilamada was there. Dan Widyapati dapat menemukan di mana tempat daripada Nilamadawa tinggal di berstana. But actually Nilamada was not there. Tetapi malamnya Nilamadawa sudah tidak ada lagi di tempat itu. Then Maharaj Indradyumna thought that Wiswawasu has kept somewhere else in Nilamada. Tetapi kemudian Indradyumna marah, berpikir bahwa Wiswawasu yang telah menyembunyikan Nilamadawa di suatu tempat rahasia tertentu. He wanted to arrest. Dan kemudian Maharaj Indradyumna ingin memenjarakan Wiswawasu. So somehow again the voice came. Kemudian suara daripada Nilamadawa datang lagi untuk Nilamada memberitahu. was saying that he has gone by his own will. Sri Nilamadawa mengatakan kepada Maharaj Indradyumna bahwa beliau sendiri yang ingin pergi dari tempat itu. And he said, Dan beliau sendiri mengatakan,
I want to give darshan to many persons. Aku ingin memberikan darshan kepada banyak orang. Until now, I was getting all kinds of seva from Gavasu. Sampai saat ini, aku sudah mendapatkan berbagai puja dan sewa dari Wiswawasu. But Maharaj Indradumna want to place me in such a place, many will be benefited by seeing me. Ya. Dan tetapi Maharaj Indrajumna ingin menempatkan aku di suatu tempat di mana banyak orang yang dapat darshan dan mendapatkan kemujuran dengan darshan, memperoleh darshan dari diriku. So Maharaj Indradumna constructed a very beautiful temple there. Sehingga Maharaj Indrajumna membangun tempel yang sangat indah di tempat itu. And we know the 3 lords of Uru were floating in this ocean. Dan kemudian ada cerita yang berkelanjutan, yaitu mengapungnya 3 potong kayu di samudera. And it came to Banti, the delta area Banti. Ya, dan kemudian sampai di pantai dari Awantipura. Ketika itu namanya adalah Awantipura. Awantipura is Maharaj Indradumna's place. This is the Banti. Vanti. Ya. Banti. Ya, tempat itu bernama Vanti. Ya. Where they found it, 3 pieces of. Ya, di mana ditemukan 3 potong kayu itu. And you all know how this the wood was carved and it became Jagannath for the Subhadra Devi. Dan selanjutnya, Prabu Mataji semua sudah tahu bagaimana kayu itu kemudian diukir dan menjadilah wujud daripada Sri Jagannath Baladewa dan Subhadra. The point is that Poinnya adalah Bhagavan, he wants to be worshipped by many. Tuhan sendiri ingin supaya dipuja oleh banyak orang. Bhagavan wants to be served by many. Tuhan ingin dipuja, dilayani oleh banyak orang. So therefore, Maharaj Indradumna built a very nice, beautiful, big temple for Jagannath Baladewa. Karena itulah Maharaj Indrajumna membangun tempel yang sangat besar dan indah untuk istana daripada Sri Nilamadawa Sri Jagannath. And Brahmaji came and installed the deities. Dan Brahmaji sendiri yang datang untuk mengabhiseka, untuk memprana pratishta arcanya. Until now, the Seva Puja is going on. Dan sampai sekarang sewa puja itu berlangsung terus. Similarly, this temple also, we can say, it was installed by, deities were installed by pure sadhu, pure devotee. Demikian pula di tempel ini kita dapat mengatakan pula bahwa murti daripada Sri Gauranitai, Jagannath Baladewa Subhadra Dewi dan Sri Sri Radha Seswa telah di prana pratishta diabhiseka oleh seorang penyembah murni Tuhan. So therefore, many are getting opportunity to come here and serve them. Karena itu banyak penyembah yang memperoleh kesempatan untuk datang dan melayani di tempat ini. Many are getting opportunity to do Nam Seva and Dham Seva. Ya, banyak penyembah yang memperoleh kesempatan untuk melakukan pelayanan dengan cara dam sewa dan nam sewa. Dham Seva means where the deities are there. Dam sewa artinya di mana arca itu dipuja, itu menjadi tempat suci ataupun dam. Nam Seva we know, chanting the holy name. Hare Dan nam Krishna. sewa artinya kita mengucapkan mantra Hare Krishna. So the sadhu, sannyasi, sadhu, Maharaj, they open temple, they install deities only to give opportunity to the devotees to serve them. Jadi para sadhu guru Maharaj, ya, beliau membuka tempel, memprana ataupun mengabhiseka murti hanyalah untuk memberikan kemujuran kepada banyak orang untuk dapat melayani dan mendapatkan pinjaman. So we should come here and try to serve Radha Raseswar. Karena itulah para penyembah yang datang ke sini dan berusahalah untuk melayani Sri Sri Radha Raseswar. Then we can be delivered from our material life. Sehingga dengan cara pelayanan seperti itu kita dapat dibebaskan dari kehidupan material kita. Therefore, in deity form, Bhagavan Krishna is giving opportunity to everyone to come and serve him. Karena itu Bhagavan Sri Krishna dalam wujud sebagai Arca Wigraha memberikan kesempatan
kepada setiap orang untuk melayani beliau dan untuk dibebaskan dari keterikatan materialnya. So we got opportunity to serve Sri Radha Sister. Dan kita telah diberikan kesempatan untuk melayani Sri Radha Siswa. By serving them, we can make our human life successful. Dengan melayani beliau dengan penuh cinta kasih, ini memberikan kesempatan pada kita semua untuk menjadikan kehidupan kita sebagai manusia mencapai sukses penuhnya. Thank you. Terima kasih banyak. Jai Sri Radha Saraswati.